Xiaomi 12 akhirnya resmi di Indonesia dan sekarang compact flagship smartphone to master every scene ini akhirnya ada di tangan gue. Bentuknya yang kecil dan compact jelas secara instan langsung memikat hati gue. Tapi di video ini gue mau membahas beberapa hal yang lebih dari sekedar hal itu dan kenapa menurut gue Xiaomi 12 ini adalah the perfect flagship untuk kalian para Xiaomi fans. Yes, finally Xiaomi got it right. Kita akan lanjutin videonya setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau kita berbicara dari perspektif brand, pasar smartphone flagship adalah kategori yang sulit untuk ditaklukkan. Di satu sisi harus berkompetisi dengan brand-brand lain yang mungkin sudah jauh lebih matang. Dan di sisi lain pihak brand harus mempunyai produk dengan spesifikasi, fitur, dan experience yang terbaik untuk diberikan kepada target marketnya yang tentu aja dengan harga yang sedikit jauh di atas kategori produk-produk di bawahnya. Pada konteks Xiaomi ini menjadi sedikit challenging karena brand Xiaomi sendiri sudah diidentikan dengan harga yang value for money sesuai dengan brand DNA-nya yaitu amazing product, honest price. Namun secara strategi memberikan opsi produk flagship yang premium kepada customer perannya cukup krusial dalam proses yang namanya brand building. Ibaratnya kalau cuma dalam tanda kutip jualan doang, ya terus aja kasih customer dengan produk-produk yang murah dan bagus. Mereka happy, brand pun jualannya lancar. Tapi kan membangun sebuah brand bukan cuma soal jualan, tapi bagaimana brand tersebut bisa menjadi solusi dengan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dan pada akhirnya dalam jangka waktu yang panjang terciptalah apa yang dinamakan sebagai brand loyalty atau kesetiaan terhadap merek atau brand. Dan Xiaomi mengerti tentang hal ini. Tentu aja selain dari mulai bermunculannya demand untuk memasukkan produk flagship ke pasar Indonesia. Akhirnya terhitung mulai dari 3 tahun yang lalu, Xiaomi Indonesia pun sudah rutin memasukkan lini flagshipnya. Mulai dari Mi 10, Mi 11 bahkan beserta varian Ultra, dan sekarang Xiaomi 12. Menurut gue langkah yang berani untuk Xiaomi Indonesia ini sangat patut diacungi jempol dan layak untuk diapresiasi. Kenapa? Well, bermain di pasar flagship akan lebih berat dan challenging bagi Xiaomi secara brand. Xiaomi sudah kadung dipersepsikan sebagai brand dengan produk-produk value for money. Bayangin aja, saat customer telah terbiasa dengan produk-produk Xiaomi yang hadir dengan harga yang bersahabat, tiba-tiba muncul produk flagship dari Xiaomi dengan harga yang lebih tinggi. Justru menurut gue secara strategi ini menjadi lebih menarik karena di satu sisi pasti ada sedikit rasa kebanggaan bahwa brand favorit mereka akhirnya berani untuk bersaing dengan brand-brand lain dengan mengeluarkan produk flagship. Namun di sisi lain pasti muncul pertanyaan, harganya gimana nih? Masih Xiaomi banget apa enggak? Well, seperti yang pernah gue bahas di video-video sebelumnya, pada saat brand seperti Xiaomi ingin memberikan opsi flagship kepada customernya, setidaknya selalu ingat 2 hal yang menurut gue sangat penting ini. Pertama, hati-hati dengan harga karena ini berhubungan dengan bagaimana caranya tetap memaintain konsep value for money di harga yang lebih tinggi. 2, berikan customer sesuatu yang berbeda, spesial, dan bisa menjadi faktor diferensiasi dibanding dengan produk sejenis dari brand lain. Dan gue melihatnya kedua hal ini udah ada di Xiaomi 12 yang sekarang ada di tangan gue ini. Dan ini kenapa gue bilang this time finally Xiaomi got it right. Yuk lanjut kita bahas. Pertama yang menurut gue paling penting dulu yaitu harga. Kenapa gue bilang paling penting? Karena kalau ini aja udah salah, akan lebih sulit buat menjustifikasi hal-hal lainnya. Dan Xiaomi 12 ini hadir dengan harga Rp9.999.000. Ini perfect dan gue excited banget pada saat harganya pertama kali diumumkan ketika launching. Yes, Rp9.999.000 adalah harga dengan angka yang cantik untuk merepresentasikan dengan tepat sebuah flagship dari Xiaomi. Di satu sisi belum menyentuh angka psikologis Rp10 juta yang mungkin bisa dipersepsikan mahal. Yes, gue ngerti ini cuma kurang Rp1.000 dari harga 10 juta. Dan ini bagian dari strategi pricing aja. Tapi menurut gue hal-hal psikologis seperti ini penting banget untuk dibangun agar konsumen menjadi lebih tertarik lagi terhadap produknya. Bahkan kalau mau fair dan di luar strategi komunikasi pricing, menurut gue harga Rp9.999.000 ini hitungannya cukup jauh dari produk-produk flagship yang ada di pasar, yang biasanya menyentuh harga mulai dari 12 sampai 13 juta rupiah. Secara harga melalui Xiaomi 12 ini, Xiaomi berhasil mempertahankan ciri dan persepsi konsumen terhadap brandnya yaitu value for money, harga bersahabat, dan lain-lain. Walaupun
produk ini berstatus flagship. This is good move from Xiaomi. Tapi tentu aja harga nggak bisa berdiri sendiri karena pada akhirnya yang akan dipakai oleh konsumen adalah produknya. Harga yang murah pun bisa menjadi mahal apabila ternyata produknya nggak bisa deliver atau tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Ingat, konsep value for money selalu mengikat dua hal, yaitu sesuatu yang didapatkan melebihi harga yang dibayarkan. Dan gue bisa bilang Xiaomi 12 di harga Rp9.999.000 adalah salah satu flagship yang menarik banget dan bisa kalian pertimbangkan karena beberapa faktor. Pertama dulu deh, yang bikin gue excited semenjak teasernya bermunculan di sosial media sebulan yang lalu. Apalagi kalau bukan form factor-nya. Buat kalian penggemar smartphone compact pasti punya ekspresi yang sama kayak gua, yaitu akhirnya ada HP compact lagi. Karena jujur aja, dengan tren layar yang semakin membesar di beberapa tahun terakhir, punya smartphone yang kecil, enak digenggam, dan dimasukkan ke kantong sepertinya semakin lama harapannya semakin kecil. Well, guess what? Xiaomi 12 ini hadir dengan dimensi 6,28 inci yang compact banget di tangan. Bahkan saking compact dan tipisnya, kalian bisa dengan mudah memeluk seluruh bodi dari Xiaomi 12 ini dengan dua jari kalian. Dan yang gue suka adalah Xiaomi mengerti kalau ini adalah sebuah kelebihan yang bisa menjadi diferensiasi dari produk-produk lain saat ini. Terbukti dengan menjadikan hal ini sebagai bagian dari strategi komunikasi untuk Xiaomi 12 ini. Lihat gimana Xiaomi selalu mengkomunikasikan faktor compactness dengan gesture dua jari yang bisa memeluk bodi dari Xiaomi 12. Dalam ilmu komunikasi, ini yang disebut sebagai mnemonic device, yaitu sesuatu yang menjadi alat bantu ingat dan asosiasi terhadap produk atau brand tertentu. Ini menarik dan sebagai praktisi komunikasi, gue approve strategi dari Xiaomi ini. Good job. Dan dengan Xiaomi 12 ini, sekali lagi gue bisa bilang, compact smartphone is back. Tentu aja kalau ngomongin form factor yang compact pada sebuah smartphone, pertanyaannya adalah how compact. Terkait dengan proporsi yang seimbang antara kenyamanan dan juga fungsionalitas. Karena jujur aja, kalau ngomongin smartphone compact dan kecil, iPhone 12 atau 13 mini adalah yang terkecil saat ini. Dan sekarang salah satu daily driver gue juga yaitu iPhone 12 mini. Secara size sih enak digenggam dan masuk di kantong tuh enak. Tapi kalau ngomongin fungsi pemakaian sehari-hari seperti sosmed atau entertainment, buat gue masuknya tuh udah nggak nyaman karena size-nya terlalu kecil. Prinsip small but not too small berlaku di sini. Dan gue bisa bilang Xiaomi 12 ini sits perfectly. Buat digenggam berlama-lama atau dibawa mobile dengan keluar masuk saku celana masih enak banget. Dan untuk fungsi pemakaian sehari-hari juga nyaman banget. Mulai dari sosmed sampai nonton. Dan skenario sosmedan dan entertainment ini experience-nya bisa nyenengin banget berkat spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di Xiaomi 12 ini. Layarnya dilengkapi dengan refresh rate 120Hz AMOLED dot display. Scrolling timeline Twitter atau Instagram mah udah pasti smooth banget. Kalau kalian demen nonton konten-konten streaming, Xiaomi 12 udah dilengkapi dengan Dolby Vision dan HDR10+. Soal suara juga nggak usah diragukan lagi karena didukung sound by Harman Kardon dan teknologi Dolby Atmos. Next yang nggak kalah penting juga adalah performa kamera dan hasil fotonya. Well, terus terang, karena baru pegang sebentar, gue belum sempet ambil sampel foto yang lumayan banyak. Tapi dilihat sekilas dari hasil foto-fotonya menurut gue performa dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 hasilnya emang gak bohong sih. Gue suka gimana Xiaomi 12 ini menghandle cahaya, exposure, dan metering-nya juga pinter. Lalu secara color processing karakternya lebih ke arah natural tanpa over processing. Dan detail-detailnya juga lumayan tajam. Kalau kalian mau lihat sampel-sampel foto yang lebih banyak, mungkin bisa follow dulu akun Instagram gue yang ada di kolom deskripsi. Nah, nanti akan gue post hasilnya di situ. Nah, itu adalah perspektif gue dalam menilai Xiaomi 12 sesuai dengan skenario penggunaan pribadi gue sendiri. Jadi hal-hal yang gue bahas memang sesuai dengan experience yang gue rasakan dengan smartphone ini. Tapi gimana nih kesimpulan buat overall user untuk menilai Xiaomi 12 ini? Gini deh, kalau kita berbicara spesifikasi kayaknya mah udah nggak usah dikasih tahu lagi bahwa kalau Xiaomi tuh emang selalu memberikan specs yang tertinggi. Fakta bahwa Xiaomi 12 hadir dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan harga termurah aja itu harusnya udah bisa jadi pertimbangan untuk jadi alternatif flagship untuk kalian khususnya para Xiaomi fans. Belum lagi ditambah dengan spesifikasi unggulan seperti LPDDR5 RAM, UFS 3.1 storage, baterai 4500 mAh dengan 67 watt wire turbo charging, layar dengan brightness 1100 nits, dan kontras rasio 5 juta banding 1 dan lain-lain.
Satu hal yang menjadi keluhan dari Xiaomi 12 terkait dengan status flagshipnya ini adalah ketidakhadiran IP rating di smartphone ini. Well, kembali lagi ke yang gue bahas di awal video. Semuanya adalah tentang menentukan keseimbangan antara harga yang ditawarkan dengan spesifikasi yang diberikan. Karena Xiaomi 12 adalah flagship dengan harga yang bersahabat, udah pasti ada spesifikasi yang dikorbankan. Tapi gue pribadi bersyukur yang dikorbankan adalah sertifikasi IP rating yang bukan menjadi deal breaker buat gue. Tapi buat kalian mungkin pertimbangannya bisa beda lagi, nggak apa-apa. Kita bisa agree to disagree. Kesimpulan menurut gue Xiaomi 12 ini adalah flagship yang bisa jadi pertimbangan untuk dipilih dan wajib dibeli oleh para Xiaomi fans. Sederhananya karena dua hal, karena spesifikasi yang hebat dan harga yang bersahabat. Do you want a Xiaomi flagship? This is it. Xiaomi 12 is the way to go. Nah, segitu ya video kali ini. Gimana menurut kalian sendiri tentang Xiaomi 12 ini? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa follow Instagram gue Tangan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.